warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan praktik kegiatan coaching, di mana sebagai coach adalah saya, sebagai coach ada Ibu Safiria Ulfa, sebagai pengamat ada Ibu Umi Ratih dan Ibu Ehnul Hofia. Di dalam pengamatan nanti mohon untuk Bu Umi Ratih saya diberi pengamatan mengenai keterampilan kehadiran sepenuhnya. Kemudian untuk Bu Ehnul Hofia mohon untuk saya diamati mengenai kemampuan membuat pertanyaan berbobot. Oke, bisa saya mulai ya? Assalamualaikum Bu Safi. Waalaikumsalam Bu Ati. Alhamdulillah. Mohon maaf ya, akhirnya baru hari ini saya bisa menyempatkan waktu saya untuk bisa meluangkan untuk Bu Sevi. Iya Bu. Mengingat memang maaf kesibukan saya, jadi ya memang baru hari ini ya bisa bertemu. Kira-kira sepertinya ada yang ingin sekali disampaikan ke saya. Apa ini Bu Sevi yang ingin disampaikan ke saya? Iya, begini Bu Wati. Kemarin itu kan saya mendapatkan tugas, ya kan, untuk mengikuti pelatihan literasi dasar, kan begitu. Nah, di sini pada tugas kali ini saya diberikan tugas lagi untuk melaksanakan rencana tindak lanjut yang nantinya akan diterapkan di sekolah masing-masing, begitu Bu. Iya, mengenai unek-uneknya Bu Sevi ini rencana tindak lanjut di sekolah kita, apa kendala yang sudah ditemui Bu Sevi? Kendala saya yang pertama yaitu saya belum menyosialisasikan hal ini kepada rekan-rekan guru. Nah, kemudian yang kedua, saya juga belum menyosialisasikan hal ini kepada peserta didik saya, Bu. Ya, jadi dari apa yang dihadapi Bu Sevi ini, yang pertama belum sosialisasi ke teman-teman, yang kedua belum sosialisasi ke murid. Rencana Bu Sevi, mana yang lebih didahulukan ini? Menurut saya kita harus menyosialisasikan hal ini kepada rekan-rekan guru ya Bu ya. Iya, karena kita harus memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada rekan-rekan bagaimana sih sebenarnya literasi dasar itu, seperti itu. Ya, kira-kira ada kendala nggak mengenai sosialisasi ke teman-teman ini? Apakah membutuhkan waktu khusus atau bagaimana supaya apa yang disampaikan Bu Sevi ini bisa diterima sama teman-teman? Apakah butuh misalkan di situ ada keberadaan saya? Iya Bu. Yang pertama saya butuh Ibu ya. Nah, selaku kepala sekolah nih. Sedangkan yang kedua saya juga butuh waktu khusus. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya kan kita nggak mungkin mengganggu haknya anak-anak untuk belajar, gitu. Iya. Setelah nanti kita menyampaikan ke teman-teman, Bu Sevi menyampaikan ke teman-teman, itu ada enggak kendala yang kemungkinan dihadapi sama Bu Sevi dari teman-teman sendiri? Sepertinya. Saya rasa nggak ada sih Bu. Ada ya? Iya, nggak ada. Kita coba aja nanti, tapi insya Allah itu nggak ada. Masalahnya kan saya sempat berkomunikasi nih Bu kepada beberapa teman itu terkait dengan ilmu yang sudah saya dapatkan ini, dan mereka itu responnya cukup baik, gitu. Mereka mendukung banget gitu loh Bu, dan jadi saya sendiri juga akhirnya bersemangat untuk menemui Ibu, gitu. Iya. Untuk yang saat ini yang dihadapi Bu Sevi dari rentang 1 sampai 10, Bu Sevi itu ada di posisi berapa untuk menghadapi masalah rencana tindak lanjut literasi di sekolah kita ini?
Kalau bicara tentang rentang, mungkin saya sekarang masih berada di level 6 ya Bu ya. Masih di 6, iya. Iya. Bu Sevi ingin meningkatkan sampai ke level berapa saat ini? Saya ingin ke level 8 lah Bu. Iya. Seperti itu. Iya, soalnya saya nanti harus selain dengan bekerja sama dengan rekan guru nih, kemudian dengan siswa juga, saya menginginkan nanti ada kolaborasi dengan wali murid, begitu. Begitu. Iya. Untuk mencapai level tersebut, apa ini yang akan dilakukan Bu Sevi? Untuk mencapai level 8, apa yang dilakukan Bu Sevi rencananya? Rencananya saya nanti begini. Setelah saya berkomunikasi dengan teman-teman nih, kemudian saya akan ke murid ya, ke peserta didik saya. Setelah itu nanti saya akan mencoba untuk berkomunikasi lagi dengan wali murid Bu di sini. Nah, apa yang akan saya jelaskan kepada wali murid ini nanti terkait dengan kegiatan yang akan saya lakukan, begitu. Gitu. Jadi di sini nanti keterlibatan wali murid memang sangat dibutuhkan ya Bu Sevi ya. Iya. Mengenai teman-teman sendiri, tadi Bu Sevi mengatakan tidak ada kendala, ya kan? Kemudian untuk anak-anak, terhadap anak-anak, ada enggak Bu Sevi menemui kendala? Mungkin begini Bu, ini kan rencananya mau saya ambil di kelas saya sendiri kan, begitu. Jadi anak-anak nanti saya kelompokkan. Nah ini yang masih jadi kendala saya itu dilihat dari faktor jarak rumahnya Bu. Kan ada beberapa siswa saya itu yang jarak rumahnya cukup jauh. Nah sedangkan kegiatan ini nanti itu saya butuh apa ya? Butuh wali murid juga dalam prosesnya. Oh iya, begini Bu. Tadi belum saya sampaikan ya kegiatan apa tadi ya. Iya. Oh begini, sebenarnya rencana saya itu mau bikin apa ya kegiatan bazar sekolah. Nah, dalam kegiatan bazar sekolah tersebut itu nanti pada saat pengerjaan menu yang mereka pilih itu dikerjakannya di rumah. Jadi mereka kerja kelompok di rumah beserta dengan orang tuanya. Begitu Bu. Ini nanti ketika pelaksanaan tersebut berarti setelah Bu Sevi melakukan sosialisasi. Iya. Begitu ya. Kemudian mengenai yang sudah direncanakan Bu Sevi kepada anak-anak, ada enggak selain itu kendala yang ditemui Bu Sevi? Apa ya Bu ya? Selain jarak tadi ya? Iya, sejauh ini nggak ada sih Bu mungkin. Iya, belum ada. Jadi untuk mengatasi kendala jarak ini apa yang ada di pikiran Bu Sevi? Solusi apa ini rencananya yang akan dijadikan penanganan dari jarak tadi yang ditemui? Mungkin saya nanti akan berkomunikasi langsung dengan orang tuanya ya Bu ya. Jadi nanti antara orang tua satu dan satunya itu bisa membuat kesepakatan sendiri begitu. Nanti entah dikerjakan di rumahnya siapa atau siapa gitu. Kalau kita ada komunikasi yang baik dengan wali murid, insya Allah itu nanti bisa terpecahkan sih Bu. Iya. Pasarnya ini nanti dalam bentuk apa ya kira-kira Bu Sevi? Pasar. Iya. Saya ngambilnya menu ini Bu, saya mengambilnya kearifan lokal. Kemudian saya ambil untuk membuat sejenis jajanan dari hasil bumi daerah kita, seperti itu. Iya. Begitu. Jadi paling tidak wali murid tidak merasa kesulitan ya dalam mencari atau mencari bahannya tadi ya, dari apa yang kita harapkan di pasar tadi ya. Iya. Kemudian jika dalam pelaksanaannya nanti Bu Sevi itu menemui kendala, kira-kira apa antisipasi yang sudah direncanakan Bu Sevi? Begini, rencana saya tadi mengambil kegiatan bazar sekolah itu kan
mencakup ke-6 literasi dasar, ya kan Bu, yakni baca tulis masuk, kemudian numerasi juga masuk, sainsnya nanti ada, kemudian digital, finansial, sama budaya dan kewargaan itu nanti masuk di situ. Nah, kalau misalnya saya nanti mengalami kendala, ini nanti mungkin akan saya kurangi di ke-6 poin ini, mungkin nanti kita ambil 2 aja, baca tulis sama numerasi itu aja. Nanti bisa kita aplikasikan dalam bentuk kegiatan pembiasaan yang ada di sekolah, begitu. Itu jika dilakukan Bu Sevi sendiri ya. Iya. Jika nanti dalam pelaksanaannya ya ternyata Bu Sevi masih mengalami kendala, siapa kira-kira yang ingin diajak Bu Sevi dalam menyelesaikan kendala tersebut? Tentu saja di sini ada rekan-rekan guru ya Bu ya. Nah makanya sedari awal saya minta tolong ya sama Ibu, nanti kita jelaskan lebih rinci lagi kepada teman-teman terkait dengan program ini, gitu Bu. Jadi untuk yang pertama fokus tindak lanjut ini, yang pertama memang difokuskan ke kelasnya Bu Sevi saja. Kemudian nanti akan diimbaskan ke kelas yang lainnya juga, atau bagaimana ini nanti? Iya, untuk di kelas saya ini nanti itu kebetulan yang sebagai penjual Bu di sini. Jadi yang sebagai penjualnya nanti kelas saya. Kemudian untuk kelas-kelas yang lain untuk sementara menjadi pembeli, begitu. Jadi nanti jadi nanti yang bertugas untuk Bu, mulai dilibatkan di ke-6 literasi ini, itu nanti sementara ada di kelas saya sendiri. Mengapa saya milih di kelas saya sendiri? Karena ini berhubungan dengan materi yang ada di kelas saya, yaitu tentang kegiatan ekonomi, begitu. Bu Sevi tadi merencanakan tindak lanjutnya kan nanti itu berkesinambungan. Ya. Jika sudah selesai atau sudah terlaksana di kelasnya Bu Sevi, tindak lanjutnya Bu Sevi apa ini mengenai tindakannya kegiatan Bu Sevi ini nanti? Kalau di kelas saya anak-anak itu sudah mahir istilahnya begitu ya Bu ya. Itu nanti maka akan ditambah 1 kelas lagi. Entah itu nanti di kelas 6-nya atau di kelas 4-nya yang mereka berposisi sebagai penjual, dan mereka pun akan mengalami atau terlibat dalam proses 6 literasi dasar tersebut. Iya begitu. Tingkat keberhasilannya anak-anak ini bisa dilihat dari apanya kalau menurut Bu Sevi? Begini Bu, yang pertama ini terkait dengan literasi baca tulisnya ya. Anak-anak ini nanti akan mampu untuk menuliskan resep makanan yang sudah mereka buat. Nah itu. Kemudian yang kedua, mereka ini terkait dengan numerasi. Mereka akan mampu untuk menimbang istilahnya. Ukuran bahan mulai dari tepung entah apa itu sekian kilo itu nanti mereka akan mampu di sana. Kemudian yang pada kegiatan sainsnya mereka akan mampu menjelaskan bagaimana cara pengolahan menu tersebut. Dan di sini kalau masuk di literasi digitalnya, mereka akan mampu untuk mempublikasikan hasil dari kegiatan sekolah ini ke media sosial yang ada, baik itu milik sekolah maupun di akun pribadinya. Kemudian yang finansial, mereka akan mampu dalam mengelola laba rugi. Dan yang terakhir budaya dan kewargaan itu bagaimana mereka bersosialisasi antara penjual dan pembeli, seperti itu. Gitu ya. Dari rencana-rencana tadi, kira-kira kapan ini Bu Sevi akan melaksanakan rencana ini? Ya kalau bisa sih segera Bu. Kalau bisa ya? Segera. Soalnya kan ilmu atau materi dari literasi dasar ini sangat luar biasa sekali sih Bu. Kalau menurut saya mungkin nanti anak-anak pasti dia akan tertarik, dan itu pasti akan membuat sekolahan kita ya ada nilai plusnya lah, begitu.
Terima kasih Bu Sevi atas ide-idenya ya. Semoga saja rencana yang sudah disampaikan Bu Sevi tadi itu kita bisa melaksanakannya. Terutama untuk sekolah kita sehingga kelak sekolah kita itu bisa menjadi contoh juga untuk sekolah yang lainnya ya. Untuk pertemuan kita sepertinya saya nggak bisa menemani terlalu lama. Karena ya memang setelah ini saya juga ada acara. Jadi mudah-mudahan saja karena tadi Bu Sevi ingin melaksanakan lebih cepat lebih baik, jadi mohon untuk Bu Sevi menjadwalkan ya. Nanti dari jadwal yang sudah dibuat Bu Sevi saya akan menyinkronkan dengan jadwal saya sehingga nanti kita bisa memberikan menyampaikan jika memang dibutuhkan ke pertemuan dengan wali murid itu kita bisa secepatnya juga begitu ya. Ini kedepannya ya mudah-mudahan saya juga menunggu waktu yang tepat lagi untuk bertemu dengan Bu Sevi. Kita akan membicarakan mengenai ketercapaian dari rencana kita ini nanti ya. Untuk sekarang kita akhiri saja Bu Sevi ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Sevi tadi paling tidak saya tahu apa yang direncanakan Bu Sevi. Saya akan mencatatnya di agenda saya yang harus saya utamakan. Jadi nanti akan saya pikirkan kapan kita berkumpul dengan teman-teman dan Bu Sevi bisa menyampaikan langsung ke teman-teman. Begitu ya? Oke, terima kasih Bu Sevi. Iya, terima kasih Bu Wati atas waktunya dan supportnya. Iya, sama-sama. Saya tinggal dulu ya. Iya Bu, mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian proses dari kegiatan coaching yang saya lakukan untuk Bu Umi dan Bu Ehnul. Mohon diberikan feedback untuk apa yang telah saya lakukan. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu Wati. Setelah saya mengamati kegiatan coaching yang dilakukan oleh Ibu Rohmawati kepada Bu Sevi, saya tadi kan menghadirkan fokus selama coaching. Setelah saya amati dalam kegiatan tadi, Ibu Rohmawati hadir sepenuh hati, benar-benar fokus hanya ke Bu Sevi sebagai coach. Jadi benar-benar sudah bisa menghadirkan fokus dalam hal ini. Jadi tidak sama sekali tidak ada gangguan mungkin ya. Jadi benar-benar memberikan perhatiannya kepada Ibu Sevi. Jadi itu yang bisa saya berikan Ibu Wati. Terima kasih. Terima kasih Bu Umi atas feedback yang diberikan kepada saya. Bagaimana Bu Ehnul mengenai feedback yang harus saya dapatkan? Ya, terima kasih ya Bu Wati. Menurut pengamatan saya tentang coaching yang tadi diadakan berdua antara Bu Wati sebagai coach dan Bu Sevi sebagai coach, itu menurut saya tadi karena pada kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot itu sudah tercover semua. Dari mulai tadi menggunakan Bu Wati sudah menemukan menggunakan kata kunci dari mendengarkan tadi ya, dengan sepenuh hati dia menemukan sehingga menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, bisa menggiring seorang coach itu tadi kemana arah tujuannya, yang tadinya masalahnya di sini bisa sampai menemukan suatu yang masalah yang dihadapi coach itu dan bisa menemukannya sendiri, itu sudah ada ya. Terus di sini juga Bu Wati sudah bersifat terbuka dan eksponatif ya dalam membuat pertanyaan-pertanyaan tadi sudah bagus. Terus dia juga sudah mengajukan pertanyaan yang tepat sehingga coach merasa
rencana yang ia akan sampaikan tadi itu yang tadinya masih agak ragu, semakin dia bersemangat dan dia juga sudah bisa berhasil komitmen dengan bagus. Nah, itu yang sudah saya tangkap tadi, sudah bagus dan sudah berbobot menurut saya. Terima kasih Bu Ihnul atas feedback yang diberikan. Demikian kegiatan coaching yang saya lakukan. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.